Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosario dari kelas 11 Galileo Galilei, SMA Negeri 11 Pangkep, nomor urut 22. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang uji kompetensi. Yang pertama yakni apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang kedua yaitu macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara seperti pemilu. Demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan rakyat melalui perwakilan dari parlemen seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan prinsip ideologi, yang pertama yaitu demokrasi liberal, yakni demokrasi berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan setiap individunya dan saling mengabaikan kepentingan umum. Contohnya seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Selanjutnya demokrasi rakyat, yaitu demokrasi berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum seperti Rusia, Korea Utara, Republik Rakyat Cina, dan demokrasi Pancasila seperti negara kita Indonesia. Berdasarkan hubungan antar alat kelengkapannya negara, contohnya seperti sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Selanjutnya yaitu sistem parlemen menitik beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasarkan hubungan antar alat negara. Selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Selanjutnya sistem parlementer, sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Selanjutnya sistem pemisahan kekuasaan, sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung dengan sistem parlementer. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem referendum dan inisiatif rakyat. Sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Yaitu jelaskan Sopoguru Demokrasi Universal. Sopoguru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar, berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Keempat yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia hanya menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kelima, yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudisial, pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, yakni menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah terbatas.
negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Demikian presentasi kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.